Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Nama saya Davina. Nama saya Zahra. Nama saya Angel. Nama saya Namira. Kami dari kelompok 1. Dalam video presentasi singkat ini, kami akan membahas tentang laporan case-based learning perbajakan dengan judul analisis kasus pengisian SPT tahunan orang pribadi, yaitu perbandingan sistem DJP online dan Cortex. Nah, sejak tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak itu secara bertahap mengalihkan sistem pelaporan SPT dari DJP online ke Cortex. Nah, perubahan ini tentunya menimbulkan berbagai pengalaman berbeda bagi wajib pajak, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Nah, laporan kami ini disusun berdasarkan wawancara langsung dengan seorang wajib pajak orang pribadi berstatus karyawan yang telah menggunakan kedua sistem tersebut. Dalam video ini, kami akan menyajikan perbandingan kemudahan, langkah teknis, akurasi fitur prefill data, kendala transisi, serta penyederhanaan formulir SPT antara DJP online dan Cortex. Yuk kita simak videonya. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pajak dan wajib pajak SPTOP. Pertama, pajak itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi simpelnya gini, kita bayar pajak bukan buat dapat jalan tol gratis untuk kita, tapi uangnya diputar negara buat bangun jalan, sekolah, rumah sakit yang selama ini kita pakai buat bareng-bareng. Siapa aja sih orang-orang wajib pajak atau WPOP? WPOP adalah setiap orang pribadi yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Syarat subjektif itu adalah dia yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Kemudian syarat objektifnya berarti dia punya penghasilan di atas PTKP. PTKP itu sendiri adalah penghasilan tidak kena pajak. Untuk tahun 2026, PTKP-nya adalah sebesar 54 juta untuk yang per tahun untuk yang belum nikah. Jadi kalau kamu udah kerja dan gaji setahun di atas 54 juta, kamu udah termasuk wajib pajak orang pribadi dan wajib lapor pajak. Nah, terus apa itu SPTOP? SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi adalah laporan yang dipakai WPOP untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, penghasilan, harta, dan juga kewajiban lainnya dalam satu tahun pajak. Ibaratnya SPT itu seperti rapor. Isinya laporan setahun, mulai dari dapat gaji berapa, punya aset apa aja, udah bayar pajak berapa. Semua itu wajib dilaporin paling lambat 31 Maret di setiap tahunnya. SPTOP sendiri dia ada 3 jenis, yaitu yang pertama 1770 SS, ini buat yang penghasilannya di bawah 60 juta dalam setahun. Kemudian yang kedua ada 1770S, ini buat karyawan yang penghasilannya di atas 60 juta. Kemudian ada yang 1770, ini buat yang punya usaha atau pekerja bebas. Jadi kesimpulannya, pajak itu kewajiban kita ke negara. WPOP itu orang yang wajib bayar dan lapor. Dan juga SPTOP itu alat buat lapornya. Sekian dari saya tentang dasar-dasarnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya kita akan membahas landasan teorinya. Yang pertama itu ada dasar hukum. Pelaporan SPT tahunan orang pribadi di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi payung hukum utama. Dalam undang-undang tersebut, setiap wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan SPT tahunannya. Selain itu juga Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak per 32 PJ 2024 tentang Cortex mengatur secara teknis tata cara pelaporan SPT secara elektronik. Perubahan dari DJP online ke Cortex didasari oleh semangat reformasi perpajakan yang berfokus pada integrasi data, akurasi, dan kemudahan akses bagi wajib pajak.
Yang kedua itu ada DJP Online berupa e-filing atau e-form, sistem layanan administrasi perpajakan berbasis elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memfasilitasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam penyampaian surat pemberitahuan atau SPT secara online melalui jaringan internet. Dalam sistem DJP Online ini terdapat dua metode utama pelaporan. Yang pertama itu ada e-filing, yaitu metode penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara langsung, online dan real time melalui website resmi DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Sistem ini memungkinkan wajib pajak mengisi dan mengirim SPT tanpa perlu mengunduh formulir terlebih dahulu. Yang kedua itu ada e-form, yaitu metode penyampaian SPT secara elektronik dengan cara mengunduh formulir SPT dalam bentuk digital, kemudian diisi secara offline menggunakan perangkat komputer dan setelah selesai diunggah kembali ke sistem DJP online untuk dikirim. Dan yang terakhir ada Cortex, merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari upaya reformasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk menggantikan sistem lama, yaitu DJP online, dengan teknologi yang lebih modern dan terintegrasi. Cortex DJP berfungsi sebagai pusat pengelolaan seluruh aktivitas perpajakan dalam satu platform digital yang mencakup berbagai layanan seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga proses pengawasan dan pemeriksaan. Dengan sistem ini, seluruh data perpajakan dapat dikelola secara terpusat dan real time, sehingga meningkatkan akurasi, transparansi, serta efisiensi administrasi perpajakan. Selain itu juga, Cortex DJP juga mendukung otomatisasi berbagai proses perpajakan, sehingga dapat mengurangi kesalahan manual dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Bagi otoritas pajak, sistem ini membantu meningkatkan kemampuan analisis data dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya Cortex, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih modern, efektif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi digital secara standar internasional. Halo semuanya, perkenalkan saya Namira. Pada segmen kali ini kita akan masuk ke bagian pengenalan kasus untuk melihat secara langsung bagaimana dampak transisi sistem DJP online menuju Cortex. Kelompok kami telah mewawancarai seorang narasumber, yaitu seorang wajib pajak orang pribadi. Sebagai gambaran, wajib pajak yang kami wawancarai adalah seorang pegawai tetap yang sudah memiliki NPWP dan rutin melaporkan SPT tahunannya melalui layanan e-filing di DJP online. Beliau sudah sangat terbiasa dengan alur pelaporan sistem yang lama. Dari segi literasi, beliau memiliki kemampuan dasar teknologi yang sangat baik. Profil ini mewakili kondisi umum sebagian besar wajib pajak di Indonesia yang patuh, namun masih membutuhkan sistem yang user-friendly. Kasus ini bermula ketika DJP mulai menerapkan sistem inti baru, yaitu Cortex. Narasumber kita yang awalnya sudah nyaman dengan e-filing kini dihadapkan pada perubahan kewajiban untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan yang cukup signifikan, mulai dari tampilan antarmuka yang dinilai lebih kompleks, proses login yang berbeda, hingga penyederhanaan jenis formulir. Meskipun sistem Cortex ini punya fitur unggulan seperti profil data, di mana data pemotong dari kantor sudah terisi otomatis, namun narasumber kita justru mengalami kebingungan karena harus melakukan verifikasi ulang, belum lagi ditambah dengan berbagai kendala teknis seperti error sistem, akses yang lambat, dan kurangnya sosialisasi. Kondisi ini tentunya menimbulkan dilema. Di satu sisi, Cortex menawarkan kemudahan jangka panjang melalui otomatisasinya, namun di sisi lain, proses adaptasinya ternyata tidak sesederhana itu. Lalu, seperti apakah pengalaman langsung, kesulitan, keluh kesah wajib pajak saat berhadapan dengan Cortex? Mari kita simak langsung cuplikan video wawancaranya berikut ini. Saya ini wajib pajak orang pribadi, statusnya itu karyawan. Mulai lapor SPT itu kalau nggak salah ketika saya baru punya NPWP sekitar di tahun 2022 atau 2023 gitu. Kira-kira pas baru banget mulai kerja di perusahaan yang pertama. Nah, dari situ saya baru mulai rutin lapor SPT pribadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, makasih banyak Pak. Lanjut ke yang pertanyaan kedua. Ya, halo. Izin bertanya Kak, untuk sebelum pakai Cortex, Kajuan ini lapor SPTOP lewat DJP online atau manual ya? Terus apa yang paling terasa perbedaannya saat lapor dengan Cortex yang sekarang? Kalau sebelum adanya Cortex, saya biasanya lapornya itu sebelumnya di tahun 2022 atau 2023 itu menggunakan DJP online. Itu melalui e-filing. Nah, ketika pindah dari Cortex, mungkin yang paling
kelihatan perbedaannya itu pertama dari tampilannya ya. Tampilannya yang ya mungkin kita bedanya tuh karena harus adaptasi aja kali ya. Yang kelihatannya tuh kalau di Cortex tuh lebih rapi, terus juga datanya lebih banyak yang otomatis langsung keisi gitu. Cuma emang awalnya jujur agak apa ya, agak bingung gitu karena kan perlu adaptasinya aja sih, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Kak, terima kasih. Oke. Halo Kak, aku juga mau nanya nih. Oke, boleh silakan. Kak, kalau boleh tahu bagaimana langkah-langkah yang Kakak lakukan saat pertama kali login dan buat SPT orang pribadi di Cortex, aktivasi akun, kode operasi, dan lain-lain. Oke. Kalau saya sih waktu pertama kali pakai Cortex sih yang pertama itu udah jelas aktivasi akun dulu ya. Terus ketika udah aktivasi kode verifikasinya itu dapat dari email, terus login pakai akun yang sudah dibuat. Lalu juga ketika login itu ada verifikasi pakai kode OTP yang dari email, lalu juga setelah itu masuk ke menu SPT orang pribadi. Nah, setelah itu ada runtutannya untuk bikin SPT baru. Setelah itu tinggal ikuti step by step yang sudah disediakan dari konteks tersebut, dari si data penghasilan, harta, dan lain-lainnya sampai selesai. Kurang lebih seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Halo Kak, lanjutin pertanyaan temanku tadi. Saat mengisi SPT ada fitur prefill data dari bukti potong harta dan lain-lainnya. Seberapa akurat dan membantu fitur itu bagi Kakak? Oke, kalau untuk fiturnya itu ada fitur prefill ini cukup ngebantu sih ya, ngebantu banget yang mungkin yang tahun lalu pakai DJP online, yang lalu baru awal mula pakai Cortex itu. Jadi datanya itu seperti bukti potong itu sudah langsung muncul gitu. Dan itu tuh lumayan cukup mempercepat prosesnya karena kan nggak perlu input dari nol lagi, terus juga tetap harus dicek. Walaupun dari itu kan harus dicek lagi ya karena kadang ada data yang belum lengkap atau yang belum masuk. Jadi kita memang harus lebih teliti dalam ngisi datanya itu aja sih dan melakukan pengecekan ulang aja, kurang lebih seperti itu sih. Ya, terdengar. Ya, oke. Lanjut bertanya Kak, untuk formulir SPTOP di Cortex sekarang cuma satu jenis atau tidak ada lagi yang 170, 170S, atau 170SS? Menurut Anda, sistem Cortex ini lebih simpel atau malah bikin bingung, Kak? Oke. Kalau sekarang sih iya ya, udah nggak ada lagi yang 1770, 1770S, dan juga 1770SS. Kalau menurut saya sih lebih simpel ya, cuman karena tuh nggak perlu mikir pilih formnya, semua juga udah dijadiin satu alur gitu, jadi lebih enak lah, jadi tinggal ngikutin yang ada dari sistem Cortex-nya. Tapi ya itu baik lagi seperti yang tadi saya jelaskan, emang di awal agak bingung juga, terutama buat yang udah terbiasa pakai DJP online lalu ke Cortex, ya mungkin challenge-nya di situ sih yang agak lebih rumitnya dan bikin bingungnya itu sih, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Kak. Boleh dilanjut pertanyaan selanjutnya? Oke. Halo. Oke, kalau misalkan dari DJP mungkin lebih apa ya, lebih agak susahnya tuh dalam artian datanya itu belum komplit dan kita harus inputnya satu-satu gitu. Kalau misalkan di Cortex ini yang paling kerasa gampangnya banget itu pertama datanya udah otomatis ada gitu di Cortex-nya gitu. Terus alurnya juga udah jelas, step by step-nya juga kita tinggal ngikutin aja yang dari Cortex tersebut gitu.
dan nggak perlu pilih formulir-formulir yang lain lagi sih. Jadi memang udah praktis gitu sebenarnya, kurang lebih itu sih. Halo Kak Juan, aku mau nanya, apa kendala atau kesulitan yang Kak Juan alami atau temui selama memakai Cortex untuk SPT orang pribadi? Oke, kalau kendalanya sih paling yang kelihatan banget mungkin ya, itu pertama ya adaptasi gitu kan. Karena di DJP kita mungkin udah pakai beberapa tahun lalu pindah ke sistem baru, yang dimana sistem baru ini kan banyak orang yang masih belum paham, belum mengerti alurnya seperti apa gitu. Terus yang kedua, kadang suka sistemnya aja sih yang kadang suka down terus juga, mungkin dari pihak DJP-nya, mungkin dari sistem yang belum rampung secara baiknya gitu. Terus juga kadang data profilnya itu belum tentu lengkap gitu, karena kan dari DJP harus transisi ke Cortex ya. Jadi yang saya tahu juga memang belum semuanya itu ada di Cortex, karena masih ada tahap kayak prefile ke Cortex tersebut gitu. Terus yang terakhir mungkin menu-menu yang masih agak asing aja sih yang di Cortex itu kan, karena ya saya jelasin tadi memang udah terbiasa ke DJP, ke Cortex, terus sistem baru, jadi ya perlu adaptasi yang lumayan ribet mungkin ya. Tapi kalau sudah beberapa kali pakai sih mungkin bakal kebiasa juga ya, lebih mudah gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih Kak Juan. Sama-sama. Oke. Boleh banget kok. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Izin live ya. Ya, terima kasih banyak ya Kak Juan. Selanjutnya yaitu tahapan penggunaan Cortex. Yang ke-1, wajib pajak terlebih dahulu mengakses aplikasi Cortex System melalui web browser dan menggunakan login setelahnya. Kedua, wajib pajak melakukan pengisian data username dan password serta memilih bahasa yang digunakan dalam aplikasi Cortex. Wajib pajak menggunakan akun kuasaan wajib untuk mewakili badan dalam pembuatan SPT. Yang ketiga, pilih menu surat pemberitahuan SPT, kemudian pilih submenu surat pemberitahuan SPT untuk membuat folder SPT tahunan badan. Untuk yang keempat, pilih menu konsep SPT. Untuk yang kelima, pilih buat SPT untuk membuat SPT baru. Untuk yang keenam, isi detail formulir sesuai SPT yang akan dibuat. Pilih tipe periode SPT tahunan, pilih pembayaran maupun perhitungan dengan jangka waktu setahun atau 12 bulan, sama dengan tahun kalender maupun tidak sama dengan tahun kalender. Nomor 7, yaitu pilih tahunan pajak yang akan dilaporkan. Nomor 8, pilih model surat pemberitahuan SPT atau normal untuk pelapor pertama pada suatu tahunan pajak. Untuk yang terakhir itu tinggal di-save aja. Baik, selanjutnya ada perbedaan lapor SPT di Cortex dan di DJP Online. Yang pertama ada sistem terintegrasi. Di Cortex, beberapa layanan perpajakan berada dalam satu sistem terpadu. Di DJP Online, layanan mungkin masih lebih terpisah-pisah. Kemudian yang kedua, cara akses akun. Pada Cortex, identitas sudah lebih terhubung dengan NIK atau NPWP. Pengguna juga memakai passphrase atau kode otorisasi saat penyampaian SPT. Di sistem lama, banyak wajib pajak masih bergantung pada EPIN. Kemudian yang ketiga ada pengisian data. Cortex mulai memakai konsep pre-populate data. Beberapa data seperti bukti potong dapat muncul otomatis jika sudah dilaporkan pemberi kerja. Jadi, pengisian bisa lebih otomatis dibanding DJP Online.
Kemudian yang terakhir ada alur pelaporan. Di Cortex, pengisian biasanya dimulai dari induk SPT, lalu sistem menentukan lampiran yang perlu diisi di DJP Online. Banyak pengguna terbiasa memilih formulir, lalu mengisi langkah demi langkah. Kemudian selanjutnya apa kendala yang sering terjadi dan muncul pada saat masa transisi ke Cortex? Biasanya itu tidak bisa login atau reset password. Biasanya karena email, nomor HP, atau aktivasi akun belum sesuai di sistem. Kemudian menu SPT tidak muncul. Pada wajib pajak badan, DJP menjelaskan ini bisa terjadi karena hak akses atau role itu belum sesuai. Kemudian, status SPT jadi kurang bayar atau lebih bayar, padahal seharusnya nihil. Itu sering muncul karena data bukti potong, PTKP, atau data penghasilan belum tepat. Kemudian, bukti potong belum muncul otomatis. Kadang, data dari pemberi kerja belum masuk atau belum sinkron di sistem. Kemudian, yang terakhir adaptasi antar muka baru. Banyak pengguna sudah terbiasa dengan DJP Online, jadi perubahan tampilan dan alur di Cortex membuat awalnya terasa membingungkan. Jadi Cortex sebenarnya dibuat supaya administrasi pajak lebih modern dan terpusat. Namun karena masih masa transisi, kendala teknis dan adaptasi pengguna masih cukup sering terjadi. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa DJP Online atau e-filing e-form masih memberikan kemudahan yang lebih tinggi bagi wajib pajak karena telah lama digunakan, memiliki tampilan yang sederhana serta sudah familiar. Nah, di sisi lain, Cortex DJP merupakan sistem yang lebih berkembang dengan tingkat integrasi data yang lebih baik, termasuk adanya fitur prefill yang membantu mempercepat proses pengisian SPT tahunan orang pribadi. Nah, namun demikian, pada tahap awal penerapannya, Cortex masih menghadapi sejumlah kendala seperti antarmuka yang lebih kompleks, gangguan teknis, serta perlunya penyesuaian dari pengguna. Oleh karena itu, DJP Online masih lebih unggul dalam hal kemudahan penggunaan pada jangka pendek, sedangkan Cortex dipandang memiliki potensi yang lebih besar dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang. Selanjutnya, yaitu ada saran dari kami, yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP disarankan untuk terus memperkuat kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak terkait penggunaan Cortex, serta melakukan pengembangan sistem agar lebih sederhana, stabil, dan mudah dioperasikan. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi juga diperlukan untuk meminimalkan gangguan saat proses pelaporan SPT berlangsung. Bagi wajib pajak, penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap sistem baru, serta melakukan pengecekan ulang terhadap data otomatis yang disediakan. Sementara itu, konsultan dan penyuluh pajak diharapkan dapat memberikan pendampingan secara aktif guna mendukung proses adaptasi wajib pajak terhadap sistem Cortex secara lebih efektif.